Ini adalah Mona Nasir. Dia adalah anak Presiden Mesir saat itu, Gamal Abdul Nasir. Meski sempat tidak direstui sang ayah karena kelakuan pacarnya yang bad boy, akhirnya Mona menikah dengan pria pujaannya, Ashraf Marwan. Karena diawali dengan ketidaksukaan sang mertua kepada sang menantu, maka tak heran jika Presiden Mesir saat itu memanfaatkan power dan kekuasaannya untuk mengutus dinas intelijen Mesir agar mengawasi penuh segala gerak-gerik Ashraf Marwan. Bahkan saat pasukan muda ini hijrah ke ibu kota Inggris pada 1968. Ashraf Marwan yang saat itu menempuh pendidikan pasca sarjana di bidang teknik kimia di kota London sempat beberapa kali tertangkap mata intel sedang bermain judi di sebuah kasino. Sikap ini tentu saja memalukan keluarga presiden. Ashraf dan Mona akhirnya dipanggil pulang ke Kairo pada 1969. Agar ada kegiatan, Gamal Abdul Nasir memberikan jabatan yang tidak terlalu penting kepada Ashraf Marwan di bidang administrasi pemerintahan. Ashraf Marwan yang merasa levelnya sudah naik karena berpendidikan tinggi dan menjadi menantu presiden, jelas tersinggung dengan jabatan yang diberikan kepadanya. Dia merasa bahwa menantu presiden tidak layak mendapatkan jabatan sereceh itu. Saat itu Ashraf Marwan merasa diremehkan oleh mertuanya. Ashraf juga ingat dengan kejadian-kejadian lama di mana Nasir nampak tidak menyukainya, membatasi keuangannya, dan mengawasi gerak-geriknya dengan ketat sejak masih pacaran hingga saat sudah pindah ke Inggris. Berawal dari rasa ingin balas dendam pada mertua dan ingin mendapatkan banyak uang, Ashraf Marwan nekat menghubungi intelijen Mesir, Mossad. Saat itu di pertengahan 1970, Ashraf Marwan melakukan perjalanan selama beberapa bulan untuk pemeriksaan medis di kota London. Di salah satu sudut kota, Ashraf melakukan panggilan telepon ke kedutaan Israel yang ada di kota London. Ashraf saat itu mengatakan ingin bertemu dengan perwakilan Mossad di London dan menawarkan informasi berharga. Ashraf langsung menawarkan kerjasama jangka panjang karena akan ada banyak sekali informasi dari lingkaran dalam pemerintah Mesir baik berupa dokumen, foto, ataupun info dadakan yang sifatnya darurat dan rahasia. Pada akhir telepon, Ashraf meninggalkan informasi nama dan statusnya sebagai menantu presiden sekaligus meminta kedutaan untuk mempertemukannya dengan pejabat tinggi Mossad, bukan agen lapangan biasa. Pihak kedutaan Israel menanggapi telepon ini dengan biasa saja. Mereka yakin itu hanya jebakan atau cuma telepon iseng dari orang yang tidak jelas. September 1970, Gamal Abdul Nasir meninggal dunia karena serangan jantung. Ashraf Marwan merasa dia sudah tidak punya tekanan lagi secara moral. Dia pun membuat keputusan politik yang cerdas dan krusial dengan memihak kepada wakil presiden Mesir saat itu, Anwar Sadat. Sedangkan saat itu, ketika Anwar Sadat diangkat menjadi presiden secara otomatis, hampir semua elit politik Mesir justru meragukan kemampuannya. Ketidakpercayaan lingkaran pemerintah ini dimanfaatkan dengan baik oleh Ashraf Marwan untuk meraih kepercayaan sang presiden. Anwar Sadat pun membalas dukungan Ashraf dengan memberikan posisi strategis sesuai permintaannya, yakni Sekretaris Negara untuk urusan luar negeri. Ashraf juga sering mendapatkan tugas khusus secara rahasia seperti jual beli senjata dengan Libya dan negara tetangga lainnya. Dari situlah dia sering mendapatkan komisi tersembunyi dari produsen senjata besar di Eropa untuk setiap kesepakatan yang ditandatangani oleh Mesir atau negara Arab lainnya. Karena menjadi tangan kanan Presiden Mesir, Ashraf saat itu juga memiliki akses tidak terbatas ke rahasia-rahasia militer dan diplomatik tertinggi Mesir. Ashraf juga membantu Sadat menyingkirkan lawan-lawan politiknya dari faksi pro-Nasir dengan menyerahkan dokumen-dokumen penting yang disimpan oleh mertuanya. Dari dokumen ini, Anwar Sadat mampu mengidentifikasi siapa saja orang-orang yang berpeluang melakukan kudeta sekaligus mengantisipasi aksi tersebut dengan cara memenjarakan mereka terlebih dahulu. Kliwon demi kliwon berlalu. Salah satu staf Mossad meninjau ulang laporan tentang penelpon yang ingin melakukan kerjasama beberapa bulan sebelumnya. Mereka langsung melakukan pengecekan berdasarkan nama dan alamat hotel tempat Ashraf menginap. Mossad tentu saja tahu tentang nama Ashraf Marwan. Apalagi wajahnya juga cukup familiar karena pernikahannya pernah diberitakan televisi Arab. Setelah dilakukan pengecekan sesuai alamat yang ditinggalkan oleh Ashraf, Mossad yakin 100% bahwa penelpon tersebut benar-benar menantu Presiden Mesir. Dari sini mereka percaya bahwa calon informan baru tersebut bisa memberikan informasi penting dan sangat berharga bagi Israel. Apalagi, jabatan baru Ashraf Marwan di era Anwar Sadat sangat menggiurkan untuk diisi oleh informan.
Singkat cerita, Mossad melalui kepala intelijennya untuk wilayah Eropa, Samuel Goren dan salah satu agen lainnya bertemu dengan Ashraf Marwan di sebuah hotel mewah di London. Pada pertemuan pertama itu, Ashraf Marwan langsung menunjukkan paspor diplomatik dan beberapa lembar contoh dokumen rahasia yang asli milik pemerintah Mesir. Isi contoh dokumen asli dan rahasia itu adalah daftar petinggi militer bersama alamat lengkap rumah dinas, rumah aman, serta jumlah rinci personel dan semua alat perang yang dimiliki Angkatan Bersenjata Mesir, termasuk informasi stok cadangan senjata dan amunisi yang tidak bisa diakses oleh pejabat tinggi Mesir lainnya. Dua anggota Mossad ini pun langsung menelan ludah. Mereka seperti melihat tambang informasi berharga di depan matanya. Karena informasinya memang sensitif dan bernilai tinggi inilah, Ashraf Marwan berani mematok harga hingga puluhan ribu dolar untuk sekali pertemuan dengan Mossad. Angka ini tergolong fantastis di tahun 70-an. Pihak Mossad juga setuju dengan bayaran tinggi tersebut karena nyaris mustahil bagi mereka mendapatkan kesempatan seperti ini lagi di masa yang akan datang. Mossad sendiri menyebut Ashraf sebagai agen istimewa yang peluang keberadaannya mencapai 1 banding 1 juta kemungkinan. Bahkan saking langkanya kesempatan ini, Direktur Utama Mossad, Zvi Zamir, sampai turun langsung untuk memantau dan mengawasi mata-mata baru yang mereka beri nama The Angel atau Sang Malaikat ini. Setelah tercapai kesepakatan kerjasama antara Ashraf dan Mossad pada Desember 1970 ini, Ashraf terbang ke London lagi beberapa bulan kemudian dan melakukan pertemuan dengan Mossad. Pertemuan pertama mereka setelah terjadi deal kerjasama itu adalah penyerahan transkrip pertemuan antara Anwar Sadat dan perwakilan militer Uni Soviet. Ashraf memberikan detail lengkap mengenai apa yang diminta Mesir dari Uni Soviet, terutama rudal Scud dan pesawat pengebom, serta tanggapan dan alasan Soviet yang menolak memberikan rudal jarak jauh kepada Mesir. Info ini sangat penting bagi Israel karena mereka jadi tahu batas kekuatan Angkatan Udara Mesir. Ashraf juga menyerahkan salinan strategi militer Mesir yang merinci bagaimana mereka akan mempertahankan terusan Suez. Di akhir pertemuan, Ashraf melaporkan bahwa Anwar Sadat benar-benar serius ingin berperang dengan Israel untuk mematahkan asumsi banyak pihak yang mengatakan bahwa Sadat adalah presiden penakut dan penuh omon-omon. Pada bulan-bulan dan tahun berikutnya, Ashraf Marwan berkali-kali ke Inggris atau negara Eropa lainnya untuk melakukan pertemuan rahasia dengan Mossad dan menukar informasi sensitif dengan uang tunai. Pertengahan Desember 1972, Ashraf Marwan melaporkan pada Mossad bahwa Mesir akan melancarkan serangan pada Israel di akhir tahun 1972. Tujuan serangan itu adalah merebut wilayah Sinai secara penuh. Hanya saja, hari H serangan belum diketahui oleh Ashraf karena memang akan dilakukan secara mendadak. Sebagai tindakan pencegahan, Israel langsung merespon dengan mengirim banyak pasukan darat di sekitar terusan Suez. Tapi rupanya, hingga berganti tahun, serangan itu tidak pernah terjadi. Baru belakangan ini diketahui Israel bahwa Mesir batal menyerang karena pasukan senjata besar dari Uni Soviet mendadak batal dikirimkan ke Kairo. Awal Mei 1973, Ashraf Marwan menelpon Mossad dan memberikan peringatan spesifik bahwa Mesir dan Suriah akan menyerang secara serentak pada pertengahan Mei 1973. Keesokan hari setelah telepon ini, Israel melakukan pengecekan di sekitar terusan Suez. Dari kejauhan terlihat banyak tentara Mesir sedang melakukan latihan perang besar-besaran di tepi terusan Suez. Israel pun langsung siaga dan segera meluncurkan operasi yang dinamai Blue White. Mereka melakukan mobilisasi pasukan inti dan pasukan cadangan secara besar-besaran. Hampir semua peralatan perang mulai dari kendaraan kecil hingga kendaraan besar berikut cadangan amunisinya juga mereka bawa. Mereka juga mengerahkan hampir semua tank dan truk pengangkut amunisi di sekitar perbatasan dan terusan Suez. Proses persiapan tersebut berikut ongkirnya menghabiskan biaya hampir 60 juta US dollar atau setara dengan biaya MBG selama 6 hari. Apa hasil dari persiapan yang sangat mahal itu? Tidak ada. Perang tersebut tidak terjadi. Pasukan Mesir dan Suriah tidak tampak sama sekali. Militer Israel merasa diprank dan kredibilitas Ashraf Marwan di mata intelijen militer Israel merosot drastis.
Kamis Legi 4 Oktober 1973, pada jam 9 malam, Ashraf Marwan menelpon handler atau orang Mossad yang biasa menanganinya di London. Dalam telepon singkatnya malam itu, dia menggunakan kode kalimat bahan kimia dalam jumlah banyak siap dikirim. Dalam protokol komunikasi Ashraf Marwan dengan Mossad, bahan kimia adalah kode tertinggi yang berarti perang akan segera pecah. Jika Ashraf mengatakan bahan kimia dalam jumlah banyak, maka berarti akan terjadi perang dalam skala sangat besar. Karena takut Mossad ragu dan trauma dengan batalnya perang di bulan Mei, dia meminta pertemuan mendesak dengan petinggi Mossad di London. Keesokan harinya, 5 Oktober 1973, jam 11 malam, Ashraf Marwan bertemu dengan Direktur Mossad, Zvi Zamir di London. Saat itu, Ashraf Marwan menjelaskan bahwa Mesir dan Suriah akan melakukan serangan gabungan pada hari suci Yahudi, Yom Kippur. Serangan akan dimulai saat matahari sudah terbenam. Ia juga menyebutkan bahwa rencana tersebut melibatkan penyeberangan terusan Suez dan serangan udara besar-besaran. Sabtu, 6 Oktober dini hari, peringatan darurat ini sampai ke Tel Aviv. Jam 4 pagi, Zvi Zamir mengirimkan pesan mendesak ke Perdana Menteri Israel Golda Meir dan Menteri Pertahanan Moshe Dayan. Sempat terjadi perdebatan di antara pejabat tinggi Israel tentang tanggapan mereka terhadap laporan Ashraf Marwan. Intelijen militer Israel atau Aman menolak melakukan mobilisasi karena yakin itu hanya informasi palsu sebagaimana halnya kejadian di bulan Mei. Sedangkan Mossad berusaha meyakinkan Perdana Menteri bahwa bocoran info dari Ashraf Marwan harus direspon dengan serius. Mossad meminta pasukan militer harus segera dikerahkan ke terusan Suez dan dataran tinggi Golan. Golda Meir pun menyetujui usulan ini. Pasukan Israel dalam jumlah sangat besar dikerahkan ke dataran tinggi Golan dan terusan Suez. Tapi rupanya pergerakan Israel sudah terlambat. Pada jam 2 siang atau 4 jam lebih cepat dari info yang diberikan Ashraf, pasukan Mesir mulai menyerang. Mesir saat itu meluncurkan operasi Badr. Mereka menyeberangi terusan Suez dengan pompa air tekanan tinggi untuk menjebol tanggul pasir raksasa buatan Israel. Dalam waktu singkat, tank-tank Mesir menguasai tepi timur terusan Suez. Singkat cerita, perang berlangsung hingga 19 hari dan berakhir dengan gencatan senjata setelah ada campur tangan dua negara adidaya, yakni Uni Soviet dan Amerika. Kliwon demi kliwon berlalu. Ashraf Marwan tetap menjalin komunikasi dengan Israel, namun informasi ini bersifat rahasia ringan dan tidak bersifat darurat seperti halnya Perang Yom Kippur. Tepat 8 tahun setelah Perang Yom Kippur, Anwar Sadat dieksekusi mati oleh kelompok garis keras Mesir pada saat parade militer di acara kenegaraan. Posisi Presiden Mesir secara otomatis digantikan oleh Husni Mubarak dan Ashraf Marwan langsung menganggur karena tidak ada kegiatan.
Puluhan tahun kemudian, identitas dan peran Ashraf Marwan terbongkar ke publik. Kebocoran ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui serangkaian kejadian sejak akhir 90-an. Cerita bermula ketika Israel melakukan evaluasi terhadap semua perang yang pernah mereka jalani. Salah satunya adalah Perang Yom Kippur, di mana Israel sangat kewalahan menghadapi serangan secara mendadak dalam skala besar. Komisi Agranat yang bertugas menyelidiki kejadian ini menemukan fakta bahwa Aman atau intelijen militer Israel yang diketuai Eli Zaira telah melakukan kesalahan fatal karena mengabaikan peringatan akan adanya serangan. Eli Zaira menjadi sosok tunggal yang disalahkan dalam kejadian ini. Eli saat itu meyakini bahwa informasi dari Ashraf Marwan adalah trik tipuan dari Mesir. Ashraf dia anggap sengaja melakukan disinformasi agar Israel mengalami kerugian finansial seperti pada bulan Agustus 1972 dan bulan Mei 1973. Eli Zaira yang merasa nama baiknya tercoreng karena dianggap lalai, menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memulihkan reputasinya. Dia menulis buku dan memberikan wawancara yang secara tersirat menyatakan bahwa Israel melakukan kesalahan fatal karena disesatkan oleh agen ganda. Zaira ingin membuktikan bahwa kesalahannya mengabaikan peringatan adalah karena peringatan itu sendiri merupakan bagian dari tipu muslihat Mesir. Tahun 2002, seorang sejarawan Israel yang tinggal di London, Aharon Bregman, mendengar kejadian ini dan kemudian melakukan investigasi dan menuliskan kisah tersebut dalam buku yang berjudul The Angel. Dalam buku itu, Bregman menyebut bahwa The Angel adalah seorang agen ganda dari Mesir untuk Israel. Meskipun awalnya tidak menyebut nama, dalam sebuah wawancara lanjutan dan melalui petunjuk yang diberikan Eli Zaira, identitas Ashraf Marwan sebagai menantu Nasir dan mata-mata Israel terungkap ke publik. Zvi Zamir yang mendengar berita bocornya identitas Ashraf Marwan langsung murka dan mengatakan bahwa Eli Zaira tukang cepu. Zaira dianggap membahayakan nyawa aset paling berharga Mossad demi ego pribadi. Secara terbuka, Zamir menuduh Zaira membocorkan rahasia negara. Zamir pun mengajukan tuntutan resmi kepada Jaksa Agung Israel. Pada 25 Maret 2007, hakim secara resmi memutuskan bahwa Eli Zaira dinyatakan bersalah karena membocorkan identitas Ashraf Marwan kepada pihak di luar intelijen. Sedangkan Eli Zaira tetap bersikeras dengan keyakinannya bahwa intelijen Mesir sebenarnya tahu Ashraf Marwan berhubungan dengan Israel, tetapi mereka sengaja membiarkannya. Tujuannya tentu saja untuk memberi informasi yang salah hingga 2 kali agar Israel rugi secara finansial dan mengabaikan perang sebenarnya pada peringatan ketiga. Argumen Eli Zaira ini dibantah Zamir karena dia yakin Ashraf Marwan setia kepada Israel jika dilihat dari seberapa sensitif dan berharganya informasi yang diberikan oleh Ashraf. Informasi tentang kelemahan Angkatan Udara Mesir yang dibocorkan Ashraf juga terlalu berisiko dan berbahaya apabila sengaja dibocorkan. Kalau teori Wikipedia, Ashraf Marwan justru bekerja demi uang dan untuk dirinya sendiri. Karena di hadapan uang, semua manusia sama saja. Ashraf hanya lebih beruntung karena mempunyai 2 kesempatan besar yang berhasil dia ambil secara bersamaan. Dia memanfaatkan jabatan tingginya di Mesir untuk mendapatkan segala fasilitas seperti kewenangan diplomatik agar bisa bebas kemana saja dan kapan saja tanpa terhalang birokrasi. Dari jabatan ini pula, dia bisa mengakses segala informasi rahasia dan menjual informasi tersebut kepada Israel dengan harga yang sangat mahal. Ashraf Marwan bahkan menerima lebih dari $1 juta hanya dalam waktu tak sampai 3 tahun. Dalam sejarah intelijen, khususnya di Timur Tengah, agen ganda biasanya tidak menerima bayaran sebesar itu karena loyalitas mereka tetap pada negara asal. Gaya hidup Ashraf Marwan yang glamor sejak masih muda lebih pas dengan profil seorang oportunis yang menjual rahasia demi kekayaan. Kita kembali lagi ke Eli Zaira. Meski dinyatakan bersalah, Eli Zaira tidak dijebloskan ke dalam penjara karena sudah tua dan memiliki banyak jasa besar bagi militer Israel di masa lampau. Terbongkarnya kejadian ini membuat Ashraf Marwan yang sebelumnya hidup tenang menikmati harta kekayaannya di London mendadak panik dan tidak bisa tidur nyenyak. Ashraf kemudian menghubungi Aharon Bregman sebagai orang pertama yang secara langsung membocorkan namanya di depan media. Namun, upaya ini jelas sia-sia karena informasi tersebut sudah terlanjur menyebar luas. Hari Rabu Kliwon 27 Juni 2007, jam setengah 2 siang, Ashraf Marwan ditemukan tewas setelah jatuh dari balkon lantai 5 apartemennya di London.
otoritas Inggris sebagai tuan rumah kejadian langsung mencium aroma tidak sedap dalam kematiannya. Meski jatuh dari balkon lantai 5 di siang hari bolong, penyelidikan otoritas Inggris justru melahirkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Hal-hal yang masih misterius dalam kasus ini diantaranya hilangnya sepatu sebelah kiri yang dikenakan Ashraf Marwan saat dia jatuh. Ashraf jatuh dari balkon, namun sepatu sebelah kirinya tidak ditemukan di kakinya maupun di area sekitar jasadnya. Saat apartemennya digeledah, sepatu tersebut juga tidak ditemukan. Bisa jadi, sepatu tersebut awalnya tertinggal di dalam apartemen, namun diamankan oleh pelaku karena di sepatu tersebut mengandung bukti fisik seperti bekas seretan ataupun DNA orang lain yang bisa membuktikan adanya faktor eksternal alias upaya seseorang melemparkan Ashraf keluar apartemennya. Maka dari itulah, pelaku membawa kabur salah satu sepatu korban agar tidak meninggalkan barang bukti. Saat kejadian, ada kesaksian dari dua tetangga apartemen yang sedang berada di balkon gedung sebelah. Mereka menyatakan melihat dua orang pria berpakaian rapi dan berpenampilan ala Timur Tengah. Dua sosok misterius ini terlihat di balkon apartemen Ashraf sesaat setelah dia jatuh. Kedua pria itu kemudian masuk kembali ke dalam apartemen dan menghilang. Polisi gagal mengidentifikasi atau menemukan kedua orang ini. CCTV di sekitar TKP juga sudah direkayasa sedemikian rupa agar tidak menyorot area kejadian. Indikasi adanya upaya pembunuhan ini semakin kuat setelah keluarga Ashraf Marwan termasuk sang istri berbicara secara terbuka di depan media. Menurut keluarga, Ashraf tidak mungkin melompat dari apartemennya karena keluarga sama sekali tidak melihat tanda-tanda bahwa dia depresi ataupun putus asa. Mona Nasir justru melihat suaminya bersemangat menjalani hidup dan merencanakan beberapa hal di masa depan. Salah satu hal yang membuat Ashraf bersemangat adalah upayanya menyelesaikan sebuah tulisan. Sesaat sebelum kematiannya, Ashraf Marwan dilaporkan sedang menulis memoir yang sangat sensitif dan akan mengungkap rahasia besar intelijen. Setelah kematiannya, naskah asli buku tersebut menghilang dari apartemennya dan tidak pernah ditemukan oleh polisi Inggris. Di Mesir sendiri, Ashraf Marwan bukan dianggap sebagai pengkhianat, tapi justru sebaliknya. Presiden Husni Mubarak menganggap Ashraf sebagai patriot sejati bagi negaranya. Bahkan saat Ashraf ditemukan tewas secara misterius, pemerintah Mesir memberikan penghormatan terakhir yang cukup megah. Jenazahnya dipulangkan ke Kairo dan dimakamkan dengan cara yang terhormat. Namun, disinilah letak misterinya. Di saat Mesir memujanya sebagai pahlawan yang berhasil mengecoh intelijen Israel, pihak Israel melalui mantan kepala Mossad, Zvi Zamir, justru mengklaim hal yang bertolak belakang. Mereka meyakini bahwa Ashraf Marwan adalah aset terbaik yang pernah mereka miliki di jantung pemerintahan Mesir. Pertanyaannya kemudian, siapakah sebenarnya Ashraf Marwan? Apakah dia seorang agen ganda yang sangat lihai hingga berhasil membodohi dua negara sekaligus? Ataukah dia hanyalah umpan yang sengaja dilepas oleh Anwar Sadat agar Mesir bisa mengirimkan informasi palsu kepada Israel? Entahlah, satu hal yang pasti, rahasia itu tampaknya ikut terkubur bersama jatuhnya Ashraf Marwan dari lantai 5 apartemennya. Kematiannya menjadi teka-teki terbesar dalam dunia spionase hingga saat ini. Lalu, bagaimana dengan kematiannya? Jika benar tidak ada indikasi bundir dan memang ada orang misterius yang mengeksekusinya, dari pihak manakah mereka? Menurut pemerintah Inggris, kematian Ashraf Marwan termasuk kematian yang tidak dapat dijelaskan. Dengan kata lain, tidak ada tersangka dan sebab yang jelas. Namun setelah kematiannya, setidaknya ada beberapa teori yang beredar di masyarakat tentang siapa yang mengeksekusi Ashraf Marwan. Pertama, Ashraf Marwan diduga dieksekusi oleh mukhabarat atau dinas intelijen Mesir, karena Ashraf Marwan dianggap sebagai pengkhianat terbesar bagi Mesir setelah memberikan rahasia perang kepada Mossad. Adapun sikap Mesir yang menganggapnya sebagai pahlawan hanyalah kamuflase belaka untuk menutupi rasa malu akibat bocornya informasi penting kepada musuh bebuyutan. Adapun motif Mesir tentu saja balas dendam dan pencegahan agar ia tidak mempublikasikan tulisan di memoarnya yang mungkin akan mempermalukan petinggi Mesir lainnya. Teori kedua, eksekusi diduga dilakukan oleh Mossad. Meskipun Ashraf adalah aset berharga, beberapa pihak berspekulasi Israel mungkin saja mengeksekusi Ashraf Marwan. Motifnya, jika Ashraf benar-benar seorang agen ganda yang sebenarnya tetap setia kepada Mesir dan memberikan informasi palsu kepada Israel pada Agustus 1972 dan Mei 1973. Jika dugaan ini benar, maka Mossad mungkin membunuhnya sebagai pembalasan atas penghinaan sejarah tersebut.
Selain itu, jika identitasnya sudah terbongkar, ia tidak lagi berguna sebagai aset dan justru menjadi beban diplomatik. Atau bisa juga teori ketiga, Ashraf Marwan terjebak di antara kedua teori tersebut. Dengan terbongkarnya identitas Ashraf Marwan secara resmi di media Israel, dia kehilangan perlindungan dari kedua belah pihak. Dia menjadi target bagi mereka yang ingin membungkamnya agar rahasia tentang siapa yang sebenarnya ia bela tidak pernah terungkap. Hingga sekarang, di Museum Militer Kairo, Ashraf Marwan tetap dihormati sebagai orang yang membantu mengatur siasat dalam Perang Yom Kippur. Sementara di markas Mossad, fotonya tetap tersimpan sebagai salah satu sumber informasi terbaik yang pernah mereka miliki. Kisah Ashraf Marwan tetap menjadi pengingat bagi kita bahwa dalam dunia intelijen, kebenaran seringkali lebih berbahaya daripada kebohongan. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah Ashraf Marwan memang berkhianat demi Israel? Ataukah dia memang sengaja disusupkan pemerintah Mesir? Tulis opini dan alasan kalian. Like video ini jika kalian sayang ibu. Share video ini jika kalian sayang ayah. Terima kasih sudah menonton. Tetap perbanyak membaca dan jangan duduk di toilet jongkok.